podcast inspiratif SMA Santa Maria Yogyakarta. Bersama saya Angela dan partner saya, Sarah. Hari ini kita bakal membahas seputar dunia kreatif yaitu fotografi. Nah, teman-teman, jadi narasumber kita kali ini, khususnya pada episode kali ini, merupakan narasumber yang sangat spesial, yang super keren, kreatif, menginspiratif, dan luar biasa deh pokoknya teman-teman. Kira-kira siapa sih teman kita ini? Gak tahu, coba kayaknya aku deh. Coba aja, nggak mungkin lah itu. Oke teman-teman, jadi beliau ini merupakan alumni SMA Santa Maria Yogyakarta tahun 2007. Beliau juga merupakan salah satu dosen Prodi TKP ISI Yogyakarta. Wah, luar biasa ya Tom ya. Nah teman-teman, langsung aja kita sambut Kak Francisca Shirley Taju SSN MSN. Nah, Kak, sebelum kita mulai untuk lebih lanjut, apa kabar nih Kak? Puji Tuhan, baik sekali. Wah, senang mendengar narasumber kita memiliki kabar yang sangat baik. Nah Kak, tadi kan kita cuma menyambut sedikit satu nama aja gitu ya Kak, kayak cuma formalitas aja ya. Jadi bisa nggak nih kalau Kakak yang memperkenalkan diri lebih lanjut lagi, biar teman-teman semuanya pada tahu ya. Oke, selamat siang ya. Nanti Sarah, kemudian ada Angel, oke, dan juga peserta yang menonton podcast ini. Selamat siang. Perkenalkan, saya Francisca Shirley Taju, ya. Saya masuk dari Stama itu angkatan 2004 dan lulusnya 2007. Kemudian saya dari SMA saya lanjut kuliah dulu di Bandung, kampus Maranatha. Itu program studinya adalah DKV. Nah, tapi Yogyakarta itu buat suasana yang sangat menyenangkan. Jadi saya kembali lagi ke Jogja dan kuliah di ISI Yogyakarta. Terus saya ngambil S1 di ISI Yogyakarta, kemudian lanjut S2 di ISI Yogyakarta, dan sekarang menjadi dosen di DKV ISI Yogyakarta. Nah, keren banget Angelnya. Oke, tanpa berlama-lama kita mungkin bikin kakaknya nostalgia dikit tentang Stama. Jadi kakak boleh cerita nggak ketertarikan awal kakak dari desain visual komunikasi? Oke. Coba saya ingat dulu ya. Karena dulu pas SMA itu pas angkatan saya itu kan visualnya belum secanggih sekarang, teknologi juga belum secanggih sekarang. Tapi saya senang motret. Kebetulan ketika pas SMA itu saya dapat teman yang kuliah di MSD. MSD itu Modern School of Design. Lokasinya di Tarsis. Nah, saya dapat teman anak kuliah, mungkin ya aneh ya anak SMA kok mainnya sama anak mahasiswa gitu. Di situ saya dapat banyak ilmu, terus juga diajarin cara motret dan sebagainya. Sehingga saya merasa, kok menyenangkan ya di seni, dunia seni, karena pasti tidak hitung-hitungan. Kalian pasti juga hitung-hitungan. Tuh. Nah, dari situ saya kayaknya menyenangkan, kemudian saya lanjut kuliah. Jadi saya merasa ketika saya sekolah di Stama ini, saya bisa mendapat seperti jalan untuk karir saya ke depan. Nah, ini kan kakak juga udah bilang nih kok, ternyata ketertarikannya tuh udah mulai muncul emang ya kak semenjak bersekolah di Santa Maria juga. Nah kak, dulu tuh berarti semenjak di SMA Santa Maria itu kakak suka motret-motret gitu kak? Atau Dulu belum ada kamera, kebetulan saya dulu ikut mading. Masih ada mading di sini? Masih, kebetulan programnya jadi Oh keren. Saya dulu juga mading, karena kan kita bisa lihat ya mading itu visual, tulisan juga ada. Jadi memang waktu itu belum ada kamera yang canggih seperti sekarang. Makanya menggunakan mading mungkin misalnya gambar dari internet kita ambil, terus kita print, kita layout menjadi mading. Ini sih kak, mungkin kakak bisa ceritain gimana sih pas selama menjalani jurusan di desain komunikasi di Sumatera, pengalaman-pengalamannya mungkin. Oke, berarti kuliahnya ya atau bidang kuliahnya ya?
pas zaman saya dulu masuk itu belum terlalu favorit seperti sekarang ya. Sekarang apa-apa kan teknologi sudah sangat canggih, kemudian juga apa-apa berhubungan dengan visual ya. Jadi ya untuk di DKV itu sekarang sangat banyak sekali kemana-mana. Kebetulan itu ada sekitar 300-an kampus yang buka program studi desain komunikasi visual. Walaupun tidak ada basic seni ya, jadi seperti kampus yang manajemen atau bisnis mereka buka desain komunikasi visual. Dan kalau dilihat dari namanya desain komunikasi visual itu pasti berhubungan dengan komunikasi. Salah satunya bisa dari fotografi seperti itu. Karena fotografi itu walaupun hanya satu frame gambar, tapi dia bisa mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan oleh pemotretnya. Jadi kayak istilahnya komunikasi itu nggak cuma lewat kata-kata ya Kak, tapi juga bisa lewat gambar yang kita ambil. Wah, luar biasa banget ya Jaya di kafe ini ya. Nah Kak, selanjutnya nih mau nanya, ada nggak sih momen atau seseorang yang menginspirasi Kakak buat memang sekolah di khususnya di kafe ini, jadi Kakak tuh yang tadinya udah yakin malah tambah yakin nih karena ada momen ini atau karena ada seseorang ini yang jadi kayak fix nih aku bakal ambil DKV di habis ini. Ada nggak kira-kira Kak? Mungkin tidak ada ya, maksudnya seperti sosok orang personal itu tidak ada, tapi seperti saya melihat dunia, wah visual itu sangat menyenangkan. Nah, itu yang mendorong saya untuk mengambil prodi DKV. Pas zaman Kakak kuliah dulu kan ada proyek fotografi atau karya apa yang bikin Kakak tuh sampai sekarang bangga soal karya itu? Oke, dulu pas saya kuliah itu berarti ketika 2007 itu saya di Bandung, kemudian 2008 itu yang di ISI Jogja, itu saya masih ngalami kamera analog. Ini kalian pernah dengar ya, kamera analog? Iya. Itu cucinya harus di ruang gelap, dan mungkin teman-teman di sini juga pernah nonton seperti film, terus ada seperti ruang gelap, terus cuma cahaya merah aja, kemudian cetak foto terus diganti-ganti seperti itu. Ada gambar bola udah. Itu zaman saya 2008 itu masih ada, dan saya ngelakuin cuci foto itu di kampus di sini. Dan itu menurut saya momen yang sangat menarik karena itu menilai proses itu berharga, bukan hanya ada hasil instan saja. Jadi dulu tuh memang bener-bener manual ya, bahkan nyetak fotonya gitu. Wah keren sih anak di kafe ya. Oke Kak, jadi selanjutnya nih aku mau nanya lagi. Kan sekarang itu di kafe itu kayak udah terkenal banget ya. Jadi Kak aku mau nanya, kan ada nih banyak mitos udah terdengar kayak di DKV itu tuh kalau masuk jurusan tersebut kita tuh bakal begadang terus kayak biayanya yang mahal. Itu menurut pengalaman Kakak sendiri nih, kira-kira gimana tuh Kak tentang mitos tersebut? Mitos ya berarti ya? Iya. Ternyata mitosnya sesuai gitu ya. Jadi ya memang kalau di DKV itu pasti yang utama lembur. Ya saya misalnya ceritanya yang di DKV ISI ya, itu 2 tahun awal itu semua basic manual. Jadi memang lembur-lembur manual, walaupun sekarang sudah digital, tapi kita tetap kuatin ke manualnya. Karena gimana pun kan namanya juga visual, otomatis kalau bisa manual, digital juga pasti bisa. Hampir sama seperti kamera analog ke kamera mirrorless ataupun kamera DSLR. Jadi prosesnya itu harus dari basic dulu tahu baru digital. Jadi nggak bisa langsung gitu ya Kak? Bisa, tapi rasanya beda. Oh, beda hasil, beda proses, beda hasil. Oke. Kan zaman sekarang tuh udah banyak HP-HP yang udah bagus-bagus banget nih Kak. Menurut pandangan fotografi atau Kakak sebagai lulusan desain komunikasi visual itu, apakah kamera profesional kayak DSLR atau mirrorless itu bakal tergeser sama smartphone fotografi atau gimana? Kalau kita ngomongin teknologi itu gak akan habis ya. Pasti selalu berkembang. Seperti dulu misal dari radio, terus ada televisi, kemudian dari mesin ketik ke komputer, dan sekarang laptop dan sebagainya, tablet dan sebagainya. Ya gimana pun teknologi itu kan harusnya mendukung. Ya jadi gimana pun walaupun mirrorless
nggak ada. Walaupun mirrorless itu perkembangan pesat, tapi nanti teknologi akan maju terus dan enaknya memang merasakan sensasi kamera analog dulu, itu lebih mantap, rasanya lebih mantap gitu. Karena dari belajar analog itu sensitivitas melihat sebuah visual itu bisa jadi kuat. Jadi memang basicnya dasarnya itu kok benar-benar dari analog dulu ya Kak? Sebaiknya. Tapi nggak tahu ya generasi sekarang seperti apa. Tapi bisa sekarang masih banyak komunitas-komunitas analog. Karena dari analog itu teman-teman semua bisa belajar bagaimana gerak-gerak cahaya, durasinya, jadi lebih sensitif. Jadi zaman dulu ketika motret analog 1 kali shutter itu ada bayar berapa untuk roll film, ya kan? Iya. Sekarang menggunakan kamera digital asal cepret aja, jumlahnya banyak, ya. Tapi rasa terhadap karyanya itu jadi mudah. Kayak, oh mudah lah nanti tinggal cepet. Tapi rasa dalam ungkapan dari seorang fotografernya itu yang jadi kurang. Iya Kak. Wah Kak, karena udah benar-benar apa gitu ya. Jadi aku mau nanya lagi nih, menurut Kakak sendiri yang udah benar-benar mendalami di kafe, fotografi itu menurut Kakak tuh apa sih fotografi itu sebenarnya definisi? Kalau dari keilmuan, ya, keilmuan fotografi adalah melukis dengan cahaya. Ya, tentunya kalau tidak ada cahaya, tidak akan ada hasil foto. Ya teman-teman coba kalau ketika motret, tutup kameranya itu lupa dibuka, pasti hasilnya hitam. Sama seperti mata kita. Jadi sebenarnya basicnya fotografi itu adalah mata. Jadi ketika ini misalnya semua ruangan ini lampunya dimatikan, teman-teman tidak akan bisa melihat apapun. Nah, seperti itulah kamera. Ya, melukis dengan saya. Jadi ketika ada misal satu lampu di kanan, ya, sedangkan sini gelap, otomatis kita cuma bisa melihat sisi dekat cahaya. Sininya gelap. Nah, misal seperti itu. Bahkan dari keilmuan ini bisa kita contohkan dengan kehidupan sehari-hari ya Kak ya. Wah luar biasa benar nih di KPK. Di fotografi kan ada istilah komposisi. Nah kira-kira menurut Kakak apa sih maksudnya komposisi foto itu? Oke, kalau kita memang komposisi, sebenarnya di apapun bidang seni itu sebaiknya ada komposisi. Ya. Komposisi itu adalah kata agar sebuah layoutan atau gambar itu terlihat estetik. Nah, ketika sebuah karya ataupun foto itu estetik, berarti dia punya komposisi yang benar. Dan tiap orang pasti punya ciri khas komposisinya masing-masing. Jadi pasti beda-beda ya, bakal sama yang satu dengan yang lain komposisinya nggak bakal sama. Ya, walaupun ada teori-teori komposisi yang begitu banyak, tapi nanti hasilnya tiap cara orang memandang itu berbeda-beda. Itu yang malah menarik. Jadi ciri khas fotonya itu ya. Wah keren banget nih Kak. Oke Kak, jadi selanjutnya nih aku mau nanya nih, apa itu rule of thirds dan kenapa penting untuk pemulai gitu loh Kak? Nah, itu makanya tadi saya infokan bahwa ada teori-teori yang banyak tentang komposisi, salah satunya itu, dan itu memang yang termudah. Jadi ketika melihat sebuah kamera itu kan ada layar, itu diambil garis dibagi 9, kemudian objeknya itu tinggal ditaruh di 2 garis saja, mau sebelah kanan atau sebelah kiri. Ketika teman-teman spread itu pasti terlihat komposisinya menarik, karena kadang ada seperti point interest, itu harus yang dominan, sesuatu yang dominan. Kalau misalnya ada pendukungnya di sisi lainnya dan seperti itu. Nah itu untuk pemula sangat mudah karena hanya yang kotak-kotak seperti itu. Simple ya. Iya. Latihan pemula baru sekali. Jadi sangat sarankan ya gitu ya. Menurut Kakak nih, gimana sih cara menentukan angle yang tepat kalau misalnya mau memakai? Ini pertanyaannya agak, menurut saya agak suka dijawab, ya. Karena angle itu tergantung dari sudut pandang dari si fotografer.
Misal ada fotografer yang memang senang nyeni atau art, pasti angle itu berbeda dari orang umumnya. Ya. Tapi angle itu sangat mempengaruhi. Semisal satu objek ini dilihat dari angle sisi atas, sisi bawah, sisi tengah itu pasti berbeda. Nah, jadi cara bagaimana sudut pandang fotografer itu sangat mempengaruhi angle itu bisa menghasilkan karya yang baik. Jadi angel itu nggak ada ketentuan khususnya gitu ya? Angelnya ya? Iya. Angel baru angel ya. Angel. Ya angel. Ya. Itu juga ada beberapa teori dan macam-macam. Ya ada dari atas, bawah, 45 derajat dan sebagainya. Itu sangat nanti mempengaruhi hasil. Jadi memang sebaiknya seorang fotografer itu jangan hanya menonton pada satu angle. Cobalah beberapa angle nanti bisa menikmati hasil foto itu. Iya, keren banget nih. Oke, Sedikit orang banget. Iya. Bukan sedikit banget nih. berapa SKS ya ini ya? Aduh, banyak banget. Oke kak, jadi selanjutnya ini apa sih perbedaan antara long shot dan medium shot juga close shot kita? Terus kita juga nggak tahu sebenarnya Kak Afida itu apa, bisa mungkin iya jelasin juga nih Kak. Oke, tadi kan kita udah ngomongin komposisi, kemudian ngomongin angle, ya. Kemudian sekarang ngomongin shootnya, ya. Di sini itu sebenarnya shootnya itu sangat mempengaruhi. Semisal teman-teman pernah motret ijazah, pasti sudah pernah ya? Iya sudah. KTP sudah punya? Nanti tahun ini. Oh belum. Berarti belum motret yang ke KTP ya? Oke, berarti setidaknya ijazah SMP ya. Buat teman-teman di sini, ijazah SMP itu fotonya apa? Medium, close up, atau long shot? Medium. Medium. Oh medium. Medium tuh dari perut ke atas. Ya, sedangkan long shot itu dari kaki sampai ke kepala. Sedangkan close up itu biasa leher. Jadi ada. Tapi ada juga medium long shot, medium setengah berapa ada juga. Ada medium juga misalnya dari paha sampai ke kepala. Medium agak luas ya. Iya. Jadi nggak cuma medium aja gitu ya, tapi ada beberapa kategorinya. Oke. Tadi kan kakak sempat bilang kayak misalnya fotografi itu adalah seni untuk menangkap cahaya. Nah, menurut kakak ini cahaya itu lebih bagus cahaya atau kelebihan cahaya alami sama cahaya buatan itu kelebihannya apa ya? Oke, iya tadi kan memang fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Otomatis cahaya di sini sangat berperan penting untuk sebuah foto. Ya. Nah, di sini tadi ditanyakan apakah cahaya buatan ataupun cahaya alami lebih baik ya. Kalau secara kita di sini akan ngomongin tentang kategori fotografer ya. Fotografi itu sangat banyak sekali. Ada dari indoor, outdoor, ada yang dua-duanya mix. Itu kan cuma dua. Ada juga cahaya mix. Ada juga. Itu dua-duanya. Alam sama buatan. Akhirnya tergantung sama permintaan, maksudnya seperti karakter fotografi, misalnya jurnalistik, foto jurnalistik itu bagusnya tuh di luar, cahaya alam, dan pasti candid kalau jurnalistik seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti foto produk, kemudian foto model, ya bagusnya memang indoor, karena kalau indoor itu tidak dipengaruhi oleh alam. Misal tiba-tiba mendung atau hujan dan sebagainya kan itu cahaya sangat mengaruhi. Tapi kalau saya sendiri, pribadi saya lebih senang cahaya alami. Karena tone warnanya itu berbeda sama ketika menggunakan cahaya buatan. Cahaya buatannya bisa lighting ya, lighting, kemudian juga bisa flash dan juga lampu, lilin itu juga termasuk. Ya. Namanya fotografi itu kan bermain dengan cahaya. Cahaya itu ada yang dari warna biru sampai merah. Jadi memang ada gridnya seperti itu, karakter cahaya dan
Jadi benar-benar berpengaruh banget ya cahaya ini. Sangat utama sekali cahaya. Jadi memang ketika seseorang itu sudah terbiasa melihat atau motret, dia tahu, oh ini cahaya seperti ini, ruangan ini saya harus menggunakan ISO berapa, saya menggunakan shutter speed berapa, saya menggunakan aperture berapa. Jadi memang cahaya sangat berpengaruh buat hasilnya gitu. Jadi semakin baik cahaya yang dapat, semakin baik juga hasilnya gitu. tergantung juga konsep fotonya seperti apa. Jadi kalau memang saya ingin foto yang agak pengarang, berarti agak dijauhkan cahayanya. Jadi kalau saya ingin foto makanan yang kelihatannya clean, bersih, otomatis cahayanya terang. Gitu ya kayak, aduh, agak-agak rumit juga. Benar, Ini makin lama ya. Aduh, oke Kak. Jadi setelah mendengar yang agak rumit nih, kita juga menanya yang agak rumit lagi nih Kak. Kira-kira nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan exposure dalam fotografi nih Kak? Nah, exposure itu sebenarnya seperti rumus. Kalau matematika kan banyak ya. Langsung ketika bawa matematika kan langsung. Kalau di sini exposure itu hanya ada 3 di fotografi. Jadinya ketika seseorang belajar foto, usahakan juga mengenal exposure tersebut. Jadi bukan hanya saya bisa jepret, jangan. Kalau bisa lebih mendalami ke exposure. 3 exposure itu terdiri dari 3. Ada ISO, shutter, sama aperture atau diafragma. Nah, itu semua berkaitan untuk menghasilkan nilai exposure ataupun gelap terangnya sebuah foto bagus. Jadi ada juga exposure yang under dan over. Jadi nanti dari 3 ini menghasilkan satu ini. Satu ini bisa over terang, bisa under. Jadi yang 3 tadi ini memang benar-benar nggak bisa dipisahkan. Tidak, itu ini basic sekali. Jadi kalau mau jepret tadi memang harus benar-benar bisa Memahami 3 ini lah minimal. Walaupun kalau biasa yang motret menggunakan 3 ini menggunakan settingan manual, nggak ada kamera di sini ya. Nggak ada ya? Oke. Ada mode manual itu bisa menyeting 3 tiganya. Tapi ada program yang shutter speed, berarti shutter speed saja yang diubah dan sebagainya. Jadi kalau bisa, belajar itu lebih asik main. Lebih asik ya? Iya, karena kita bisa mengatur sesuai yang kita inginkan daripada seperti yang program yang program play semua itu kan itu ya semua terang. Kalau misalnya kita bisa bermain exposure-nya itu lebih bagus. Misal, di ruangan ini saya misal mau buat bagian sininya agak gelap, sininya terang, bisa. Jadi maunya gitu gimana ya? Kalau udah bisa exposure. Bisa. Nanti bisa nih dipraktekkan. Bisa. Karena itu sangat basic sekali exposure itu untuk berkembang. Jadi ini kita selama ini belum bisa exposure nih ya. Tadi kan saya sempat nanya ini soal kamera DSLR dan mirrorless. Itu kira-kira perbedaannya apa ya? Itu sih menurut saya itu hanya perkembangan teknologi. Gimana pun sekarang, zaman dulu kan ada kamera analog, ya kamera analog. Itu kan dulu kamera analog itu kan gede. Karena raw film aja ukurannya seginian lah raw film. Maksudnya di bawah ya? Seru nggak ya? Raw film. Nah kemudian muncul DSLR. DSLR itu adalah digital, jadi D itu digital. Jadi dia tidak menggunakan film lagi, dia menggunakan digital. Seperti itu. Oke. Selanjutnya habis di DSLR ke mirrorless. DSLR ini ukurannya cukup besar ya, biasa seginian ya. Karena apa? Karena ada cerminnya. Cermin yang memantulkan cahaya, jadi cahaya masuk, terus mantul ke cermin, terus masuk ke memori, direkam. Kalau mirrorless, dia tidak ada cermin lagi. Jadi langsung. Seperti itu. Jadi memang
sekarang kan orang pengen yang instan gitu. Makanya saya Iya, gampang sekali dulu. Si panjang ini soalnya ya. Ya. nggak usah bu, nanti dekat ya. Iya. Oke, nah tadi kan teman saya ini udah nanya ya kayak tentang perbedaan antara kamera DSLR dan mirrorless nih. Kalau sekarang ini saya mau nanya yang agak berbeda nih, saya tuh mau nanya kira-kira apakah semakin tinggi ISO yang ada di kamera itu akan berpengaruh juga ke hasilnya? Oh itu ya, sangat mempengaruhi karena kan tadi exposure itu ada tiga, salah satunya itu ISO, bukan ISO banget ya. ISO itu enak ya. ISO ini mempengaruhi gelak terang hasil. Jadi ketika ISO-nya kita atur, misalnya 600, itu hasil fotonya putih, terang. Sedangkan ketika kita motret ISO-nya 100, itu agak gelap. Jadi kita harus sesuaikan dulu, misalnya di luar ruangan atau di dalam ruangan. Kemudian juga kita sesuaikan di terang, misalnya pagi hari atau malam. Misal kalau malam hari itu sebaiknya ISO-nya itu 300-an, 5, 600 itu masih oke lah. Tapi biasa ada noise. Noise itu apa? Suara. Berisik. Aduh. Noise itu ada titik-titik di foto. Jadi kalau teman-teman ketika gak usah jauh-jauh lah bilang kamera, misalnya pakai HP aja, itu kalau teman-teman motret di malam hari, itu biasa ada titik-titik sini, itu noise. Karena kurang cahaya. Ya. Sedangkan kalau di luar ruangan dan itu pas ada penerangan cahaya, itu motretnya dengan ISO rendah gitu. Jadi memang biasa ada aturan dari jam 6 pagi sampai jam 10 dan jam 3 sore sampai jam 6 sore itu menggunakan ISO 100 sampai 200. Jadi memang udah biasa ya ketika tahu oh saya sudah di mana, lokasi cahayanya, suasana cahaya seperti apa, bisa langsung mikir ISO ini harus berapa, shutter berapa, sama akar berapa. Udah otomatis. Bahkan mau foto di outdoor aja nih juga ada jam-jamnya, itu ada ISO-nya harus berapa begitu ya kalau. Oh my god. Jadi kalau siang hari itu kan terang benderang, misalnya jam 12 itu kan cahaya terang banget, ISO-nya dibuat seminim mungkin. Jadi jangan terlalu tinggi ya. Iya, karena kalau terlalu tinggi malah nanti detailnya hilang. Jadi kayak over. Tadi kan pas kakak jelasin apa sih itu ISO itu, tadi kak itu ada bilang shutter speed itu apa? Oke, jadi kayaknya jelasin soal exposure yang ada shutter. Kemudian ya shutter itu shutter speed, kalau nama katanya ya shutter speed. Shutter speed itu adalah kecepatan mana membuka dan menutup. Tuh, shutter speed itu ada di bodi kamera. Jadi kan ada bodi kamera, ada lensa. Nah itu berbeda. Kalau diafragma itu di lensanya, kalau shutter speednya itu di bodi kamera. Dia itu membuka menutup. Kalau teman-teman coba buka lensa, terus teman-teman spread, ada cek yang kita lihat ya, yang bunyi, iya, yang bunyi. Itu namanya shutter speed. Kecepatan mana membuka atau menutup. Jadi itu bisa diatur gitu. Iya, itu di setting. Jadinya ketika ISO-nya kan di bodi kamera ya, atau ISO. Kemudian shutter speed-nya, kalau misalnya cahayanya terang, otomatis shutternya kita juga buat agak rendah
Jadi kan biar seperti Mas Andi, kita udah ngomongin soal apa ya, sistem-sistem yang ada di kamera ya. Kalau sekarang ya mau nanya, kesalahan yang paling sering dilakukan sama fotografer pemula tuh paling sering tuh ya berdasarkan pengalaman kakak sendiri yang sering kakak temukan tuh apa? kalau yang saya pelajari sendiri, kemudian saya ngamati, itu fotografer itu ini cukup simpel ya. Mereka kurang lama mengamati yang ingin mereka foto, objek yang dilihat. Jadi ya ketika misal saya ingin memotret seseorang, saya tidak langsung datang langsung motret, tidak. Saya pasti datang ngobrol dulu, kemudian biar tokohnya merasa aman, enak, nyaman. Kemudian saya melihat gerak-geriknya dulu, posisi yang terbaiknya seperti apa. Misalnya, oh ternyata dia bagus angle-nya dari sisi kanan, atau oh dia bagus dari sisi kiri, atau bagus serong 45 derajat atau seperti apa. Kita amati dulu, baru kita cekak yang terbaik. Jadi nggak langsung, oh bagus nih jepret gitu ya. Saya mengalami juga seperti itu sih, maksudnya kayak teman-teman mungkin ya sekarang seperti itu ya, pengen langsung cepat dapat hasil. Tapi feelnya atau rasanya itu yang kurang, karena dia belum mendalami karakter misal si tokoh itu atau gerak-geriknya seperti itu. Jadi benar harus diamati dulu objeknya ya, teliti mana yang memang paling pas terus dijepret. Jadi memang momen ya, kita sebagai momen itu penting sekali. Kalau hanya asal jepret itu semua orang bisa hafal. Iya kan? Iya benar. Nah, jadi untuk nyari momen yang benar-benar pas kayak wah bagus sih, tapi itu jarang banget gitu ya. Karena mungkin yang basic saya kan mungkin desain komunikasi visual, jadi ada komunikasi yang ini sangat penting. Mungkin itu juga mempengaruhi teknik fotografi dan cara saya memandang foto seperti keren pengalaman yang semakin bertambah ya, pengetahuan juga nih Jel. Oke Jel, bisa dilanjut nih. Oke, jadi Kak, tadi kan udah membahas soal foto-fotoan. Kira-kira menurut Kakak apakah penting editing dalam fotografi? dari dulu sih memang sudah ada editing walaupun kamera analog ya. Kamera analog itu editingnya tuh hanya bermain saat cetak. Jadi cetak itu kan pakai cairan kimia gitu. Nah, semakin lama nanti semakin putih. Jadi kita harus lihat semakin lama semakin hitam warnanya. Jadi kita harus sensitivitas editingnya di sana. Dan lihat sensitivitas, oh ini udah oke deh, langsung zat kimianya dihilangin, jadi tidak berproses lagi. Nah, itu zaman analog aja sudah ada editing. Apalagi sekarang modern teknologi seperti ini, apalagi ada yang menggunakan filter ya. Waduh. Nah, itu nggak bisa dipungkiri memang cukup penting sih editing ya. Tapi batasan-batasan seorang fotografer itu harus tahu batasannya sampai mana. Dikatakan bahwa ini memang foto yang natural alami, foto komersial beda lagi. Jadi kalau foto komersial itu pasti 95% itu editing, karena kan dijual. Karena kan DKP ya, DKP berarti ada promosi dan sebagainya. Itu 95% pasti editing. Jadi yang dibuat sebuah foto itu benar-benar menarik perhatian. Kan tujuannya itu ya karena DKP. Kalau memang foto seni itu minim sih, agak minim editingnya. Mungkin hanya saturation, terus main belakang. Jadi nggak kayak komersial gitu ya. Kita kembali lagi Dari apa tujuannya ya. Oke, nah jadi saya mau nanya nih, apa sih bedanya memperbaiki suatu foto sama memanipulasi suatu foto? kalau memperbaiki kan berarti ada yang kurang sempurna, sehingga perbaiki. Perbaiki biar hasilnya lebih baik. Kalau manipulasi berarti dia menambah atau menghilangkan objek. Nah,
Kalau di foto produk ataupun foto komersial itu hukumnya bebas, boleh manipulasi foto itu boleh. Tapi kalau di jurnalistik itu tidak boleh, itu harus cuman ngedit warna sedikit. Jadi nggak boleh komersial gitu. Iya, jadi tujuannya kembali lagi. Jadi kayak yang bilang kan manipulasi foto itu kan menambah atau mengurangi objek kan. Jadi kayak misalnya kita foto sendiri kan, terus minta di ke AI buat nambahin foto cowok. Lah, itu juga termasuk manipulasi foto ya. Filter juga seperti buat pipinya makin kecil, hidupnya mancung, dagunya. Nah, itu termasuk manipulasi. Ini juga termasuk ya. Jadi kayak nambahin kan zaman sekarang nih AI ini benar-benar udah melesat banget ya, bahkan hampir 90% kehidupan kita tuh menggunakan AI juga ya. Jadi kalau kita nambahin, ngurangin dari AI itu berarti termasuk manipulasi juga ya. Dan memang semenjak AI ada banyak sekali diskusi-diskusi hasil foto itu ini real atau berbeda. Nah, itu juga sudah ada bicara-bicara yang lebih jauh. Jadi sekarang kan bisa kita minta AI buatkan foto si A sangat alami terlihat seperti hasil foto kamera ini dan bla 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 bla. Jadi itu susah juga ya. Tapi kalau biasa yang ngerasain belajar foto dari proses awal sampai akhir, dia bakal tahu ini benar-benar foto asli atau AI. Jadi pengetahuan tentang foto ini sangat penting ya, biar kita bisa bedain juga mana yang real mana yang AI ini. Oke, lanjut aja. Kakak mungkin ada saran nggak sih buat kita pemula? Kan kita sering banget nih sebagai OSIS untuk foto-foto kegiatan. Mungkin kakak ada saran aplikasi untuk editing foto? Oke, ini berarti dalam konten foto dokumentasi ya. Untuk editingnya ya, editing itu standar bisa Lightroom, itu lebih cepat Lightroom dan Photoshop. Ya, kalau Lightroom itu kan lebih bermain saturation ya, cahaya terang, terus main pewarna. Kalau Photoshop itu bisa lebih seperti menghilangkan jerawat, kemudian agak menggelapkan background dan sebagainya. Jadi memang fungsinya memang agak berbeda. Lightroom namanya juga Lightroom, berarti ruang terang dan Photoshop. Jadi Lightroom ini seperti ruang gelap yang kemarin untuk cetakan malam itu. Ruang gelap kan? Iya. Ya, seperti itu. Itu ya Paling mudah Lightroom. Oke, nah Kak, setelah membicarakan tentang Lightroom dan aplikasi-aplikasi serta sistem-sistem foto nih Kakak, gimana sih menurut Kakak supaya kita tuh bisa lihat tone yang pas untuk suatu foto? Misalnya kayak kita lagi ada kegiatan terus kayak ini tuh sebenarnya tuh udah bagus, fotonya udah pas, tapi tone-nya tuh kayak kurang cocok gitu loh Kak. Itu kira-kira gimana ya? Kalau kita ngomongin tone itu kembali ke selera orang. Ada yang memang karakter si A ini dia suka yang model dingin, berarti tentunya agak creepy. Sedangkan ada orang yang senangnya agak hangat, ada warna agak coklat, merah-merah atau kuning-kuning. Tapi kalau biasa untuk foto warna, warna makanan dan sebagainya itu clean. Jadi kayak tadi kalau untuk OSIS dokumentasi itu bisa clean sih, bersih. Itu tentunya mungkin kalau misalnya acaranya untuk kalau acara sekolah bisa kayak ada tamu atau apa itu warnanya agak natural, oke, itu natural. Tapi kalau seperti malam perpisahan, kemudian seperti sesuatu yang ada rasa menggunakan emosional, itu biasakan menggunakan pewarna agak coklat atau warna hangat. Itu tergantung sama tergantung selera yang foto ya Kak ya.
itu mengganggu. Jadi ketika teman-teman masuknya potret acara bersama seperti malam keakraban dan sebagainya, kalau teman-teman menggunakan warna tone biru itu kurang kerasa ketimbang teman-teman menggunakan warna warm hangat. Itu hasil fotonya lebih emosional. Jadi mempengaruhi juga, benar-benar ya. Luar biasa nih ilmunya nih. Aku mau nanya, kan biasanya itu ada foto yang over edit. Menurut kakak itu istilah over edit itu tipikal yang kayak gimana? Over edit ya, over edit itu dari kosakatanya, saya kan melebihi ya, dari kosakata. Berarti tujuannya apa dulu? Kembali lagi ke situ. Kalau memang jurnalistik, usahakan jangan over edit, itu malah jadi pelanggaran, penipuan. Kalau jurnalistik, tapi kalau memang ingin menunjukkan sesuatu yang menarik dan sebagainya, dan itu memang diperbolehkan, dipersilakan. Karena ini tergantung. Nah, Kak, tadi kan kita sempat membahas tentang AI gitu kan. Nah, kamu nanya nih, kalau zaman sekarang ini kan juga benar-benar lagi ramai juga soal AI kan. Itu kan bisa membuat gambar tuh cuma berdasarkan teks dan prompt-nya aja. Nah, menurut sudut pandang kakak sebagai orang yang memang benar-benar sudah mendalami DKP Kak, itu tuh kita sebagai manusia tuh bakal bergeser sama AI atau bisa nih buat kita yang ngendaliin si AI ini. Oke, karena tadi saya ditanya ya, sekarang saya mau ganti nanya. Oke, kalau Angel menurutmu gimana dari pertanyaan saya? Apakah kita bisa tergeser oleh AI? Kalau kata saya enggak sih, karena pasti ide manusia lebih banyak. Bahkan kan seingat saya di tahun saya di pelajaran seni budaya ada yang namanya anti, karena kita punya ide yang beragam-agam. Oke, itu menurut Angel. Kalau menurut Sarah? Kalau menurut saya sendiri, dari pertanyaan saya sendiri ya Kak, menurut saya tetap nggak bisa. Kenapa? Karena AI itu kan merupakan apa ya, hal yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Terus dia kan bisa mengedit itu berdasarkan ide dari si manusia tersebut kan. Jadi otomatis kalau tidak ada manusia sebagai operatornya, sebagai yang memasukkan data dan mengumpulkan proses, itu pasti AI itu tidak akan berjalan ke bagaimana Oke, ini benar pendapat ya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa kalau AI itu memang kan buatan manusia ya, AI itu masih bisa dibuat sampai saat ini ya, saya ngomong sampai saat ini masih cukup kaku untuk cara itu manusia. Manusia itu ya kita bisa bilang ya ciptaan. Kalau AI kan ciptaan manusia, jadi levelnya berbeda sekali ya. Jadi ya gimana pun sampai saat ini AI belum bisa menandingi manusia. Lebih unggul si AI yang AI itu mendukung manusia, teknologi yang mendukung manusia. Ya, Mungkin kami kasih tips yang mungkin teman-teman kita yang masih bisa komunikasi visual, apakah ada syarat atau skill tertentu penting gitu. pastinya. Saya kurang tahu ya kalau di kampus lain. Saya hanya tahu di Situ Jakarta. Kalau di kampus itu setidaknya basic manual. Gambarnya, kemudian terutama suasana dan bisa menyampaikan pesan karena akan tidak bisa dan yang paling pasti nilai raportnya itu nilai rapor juga berpengaruh ya. Kalau yang jalur 1, 2, kalau nilai rapor belum terlalu itu hanya menggambar di tempat latihan menggambar dan belajar kok satu. Udah
nggak terasa juga nih waktu terus berjalan dan kita dapat di tujuh acara tapi semesta jadi kalau kita kasih tambahin pertanyaan satu nih kakak berkenan nggak? Oh tentu saja. Oke, dari satu juga boleh. Oh, jadi dua nih yang satu tanya dari aku satu ya. Iya, boleh. Oke, jadi ada yang bertanya dua nih kan? Kalau menurut kakak, mungkin kita mau karena nanti desain menggunakan visual. Kalau untuk desain itu lebih enak pakai pen tablet atau pen display atau mouse standar? Enak dengan pilihan semua fasilitas ada atau fasilitasnya cuma ada satu. Semua fasilitas. Oke. Jadi ngomongnya di kafe ya. Iya. Enak sebenarnya tadi apa aja, pen tablet, mouse, Terus ada pen display. oh, oke. Pen display itu bisa kabel juga, kan? Oke. Paling enak dan yang paling canggih sekarang memang pen display. Ya. Kalau zaman dulu saya kuliah masih pakai mouse, pen tablet itu jarang. Tapi sekarang sudah mulai. Karena kan basicnya memang gambar visual pasti menggunakan pen display itu karena bisa kita langsung melihat dan tidak susah kontak sama isi atau kalau tablet itu kan dia hanya satu dan harus colok ya, nyalanya cuma dari sini. Kalau dari sini kan bisa langsung dari sini Semua itu sedang instan. Sebelum kakak masuk di itu kan hal-hal yang tadi kakak omongin, kakak mau tahu sendiri juga kan untuk bagaimana itu. Kira-kira kesan kakak mempelajari semuanya secara bertahap, terus motivasi apa yang kira-kira kakak bisa kakak berikan sebagai orang yang sudah sangat mendalami Ya, tidak bisa dipungkiri ya, itu jatuh bangun juga ya. Itu kan proses cukup panjang. Kemudian juga tentunya juga support dari orang tua, dari lingkungan, itu kan kalau nah, motivasinya hanya berusaha semaksimal mungkin. Karena ketika kita berusaha, apapun pasti akan kasih jalan. Jadi gitu. Manusia itu berusaha tapi tetap Tuhan yang menentukan jalan walaupun jatuh bangun ya itu kan proses. Iya, gimana nih bisa mendengar pengalaman-pengalaman dari Kak? Banyak banget ilmu yang kita dapat. Apalagi untuk apalagi kan nih istilahnya anak-anak yang kayak kayak gini suka foto-foto nih kan, tapi selama ini kayaknya kita belum memperhatikan detail-detail yang Kakak bilang tadi itu. Iya, nah Kak boleh nggak sih ada kata pesan penutup untuk teman-teman semua yang lagi nonton dan buat kita semua nih Kak? Oke, memang generasi ini ya. Usia berapa sekarang? 16 masih. Oke, 15-16 ya. Pesannya adalah sekarang kan teknologi sangat cepat. Teman-teman juga ingin merasa semua ini instan. Tapi dengan instan itu adalah hal-hal yang menjadi terlupakan. Itu banyak yang dari pengalaman saya juga ngajar ya di kampus, banyak teman-teman yang mental health-nya karena apa? Karena mereka ingin cepat dan cepat. Mereka tidak menghargai proses dan kayak anak bayi lah, nangis, terus melangkah, itu sudah ada proses. Jadi jangan langsung lahir langsung jadi orang dewasa. Ya, jadi memang jatuh bangun itu wajar sekali. Dan usahakan tetap ya namanya juga manusia dengan hidup dan kalian puasa itu sebenarnya karena itu yang menuju nanti kehidupan teman-teman dalam kondisi Luar biasa banget nih, pesannya benar-benar menunjukkan generasi sekarang nih Angel ya. Kak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah mungkin kesibukan yang ada untuk di wawancara atau obrolan yang didatangin oleh kami. Kami berterima kasih dan minta maaf jika saat podcast berjalan kata-kata yang tidak berkenan
Oke, nanti bisa deh yang kita pilih di sini. Jangan lupa follow di sana. Beliau sangat menginspirasi kita. Kalau tanya tentang program kan boleh. Boleh, silakan DM perkenalkan juga dari mana. Biar bisa lebih jelas gitu ya. Ya, bisa ngobrol soal DKP, bisa ngobrol tentang fotografi, silakan. Ini kata Ibu juga kan tadi kita dengar ngajar di Bika ya. Ya, Oh, keren banget nih. Oke, Jel. Mungkin cukup sekian dari kita. Kami selaku host kali ini. Terima kasih untuk Kak Sherly yang udah meluangkan waktu, dan teman-teman yang nonton, lihat kita di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Oke, aku Sarah, aku Angela, pamit undur diri dari layar. Terima kasih.